Manga Jujutsu Kaisen menjadi salah satu yang tak tanggung dalam menciptakan kematian mengejutkan para karakternya. Seri shonen yang sangat populer ini mengingatkan penontonnya bahwa tidak ada karakter yang aman dalam ceritanya. Lalu seiring manganya yang masih berlanjut, jumlah kematian karakter yang dicintai penggemar pun terus meningkat. Jika dalam animenya sudah masuk beberapa kematian yang cukup mengejutkan, baik dari series maupun movie-nya. Tapi selain dari kematian dari pihak manusia, berikut kita akan membahas beberapa kematian-kematian dari roh terkutuk di Jujutsu Kaisen. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Hanami. Pada arc Shibuya Incident, Hanami mengalami kesialan saat bertemu dengan Gojo. Kalian sudah pasti bisa memprediksi bagaimana hasil pertarungan keduanya. Seberapa kuat pun lawannya, mereka tidak akan berarti apa-apa di hadapan sorcerer terkuat di dunia, yaitu Gojo. Pada saat ajalnya, Hanami mencoba menyerang Gojo dengan tekniknya. Namun, Gojo pun bisa dengan mudah menangkis dan menangkap serangannya. Tapi, perhatian Gojo sempat teralihkan, lalu Hanami memanfaatkannya untuk menyerang sorcerer lain. Namun, dengan cepat Gojo pun langsung meresponnya dan melenyapkan Hanami, sehingga Hanami pun langsung musnah. Dagon. Dagon adalah salah satu roh terkutuk yang muncul saat insiden Shibuya. Awalnya dia berada dalam kondisi rahim terkutuk yang dibimbing oleh Hanami. Namun kematian Hanami lah yang membuat kekuatannya semakin meningkat, dan kemarahannya membuatnya menjadi roh kutukan yang utuh. Tapi, meski merupakan makhluk yang kuat, ia dibunuh oleh Toji Fushiguro, yang dia anggap remeh karena tidak memiliki energi terkutuk. Pada saat pertarungannya dengan penyihir Jujutsu lainnya, di tengah pertarungan itu berada di dalam domain expansionnya, Toji Fushiguro muncul dari portal yang dibuat Megumi, yaitu Simple Domain yang dibuat Megumi di dalam domain Dagon saat sedang mencoba menyelamatkan yang lainnya dari dalam domain expansion milik Dagon. Saat membuka Simple Domain-nya, tiba-tiba Toji pun langsung masuk ke dalam domain Megumi tersebut sehingga membuatnya juga masuk ke dalam domainnya Dagon dan kemudian mengejutkan semua yang ada di dalamnya. Lalu Toji dengan paksa mengambil senjata andalannya yang dipegang Maki dan menghancurkan semua jurus kutukan Dagon hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Dagon mencoba untuk kabur, tapi Naobito menghalangi jalannya sampai Toji memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan. Meski sempat bertahan, Dagon akhirnya tewas dibunuh oleh Toji. Jogo. Jogo adalah roh kutukan yang merupakan bagian dari grup kutukan yang disebut tiga pilar. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan api dan memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Kasus Jogo terbilang unik karena dia 2 kali melawan eksistensi terkuat di Jujutsu Kaisen. Pertama, ia sempat mencoba melawan Gojo untuk mengetesnya. Hasilnya, ia pun hampir mati setelah terkena domain milik penyihir terkuat itu. Lalu saat di Shibuya, lagi-lagi dia dibuat babak belur saat melawan Gojo bersama Hanami. Nasib Jogo pun baru terbilang apes ketika dia bertemu dan melawan Sukuna dalam adu teknik api, sehingga membuatnya terbunuh. Mahito. Mahito telah menjadi penjahat Jujutsu Kaisen begitu lama sehingga sulit dipercaya bahwa manganya tidak berakhir dengan kematiannya. Tapi nyatanya insiden di Shibuya adalah akhir tempat dirinya hidup. Dengan begitu banyak kematian termasuk beberapa karakter utama dalam serial ini, kalian mungkin mengira kalau Mahito akan keluar hidup-hidup. Tapi nyatanya tidak akan. Mahito akhirnya mencapai ajalnya di arc Shibuya, yaitu akibat kemarahan Itadori karena kehilangan Nanami dan hampir kehilangan Nobara yang menyebabkan dia memojokkan Mahito dengan bantuan Aoi Todo. Untuk sekali ini, kutukan kuat yang menjadi garis depan pertarungan dipukul mundur oleh kekuatan gabungan dari Todo dan Itadori. Walaupun Mahito telah berevolusi, dia pun tetap kalah oleh gabungan serangan dari Itadori dan Todo. Saat pertarungannya dengan Itadori, oleh Kenjaku, Mahito dibiarkan dalam keadaan yang sangat buruk dengan memohon ampun, yang mana nyatanya Kenjaku membiarkan Mahito terbunuh oleh Itadori agar Kenjaku dapat menyerap kekuatan dari Mahito, sehingga Mahito pun tersiksa sampai mati oleh Itadori. Kuro Urushi. Seakan mencerminkan dirinya, Kuro Urushi tercipta dari rasa benci dan ketakutan manusia terhadap kecoa.
Dia memiliki energi kutukan yang cukup melimpah sehingga membuatnya mampu memanggil pasukan kecoa dalam jumlah yang sangat banyak yang dapat mencabik-cabik daging targetnya. Kecoa-kecoa ini sangat ganas dan rakus, dan mereka mampu melumat habis dan mencabik-cabik daging lawan. Bahkan, setiap pasukan kecoa yang telah memakan daging manusia, mereka akan menjadi suplai kekuatan bagi Kuro Urushi sebagai induknya. Namun sayangnya kemunculannya ini hanya sebentar setelah Yuta mengalahkan Kuro Urushi. Dia dibunuh oleh Yuta setelah memojokkan Yuta, namun sayangnya Yuta yang dapat menggunakan kutukan pembalik langsung menggunakannya dengan menyalurkannya ke dalam tubuh Kuro Urushi saat tangan Yuta memegang kepalanya dan menggigit wajahnya sehingga membuat tubuhnya hancur dan meledak akibat teknik kutukan balik. Tapi walaupun sebagai player Kuro Urushi telah mati, tapi sebagai roh kutukan dia tetap hidup. Dan dia muncul kembali melalui kecoa yang telah mendapatkan kekuatan kutukan dari memangsa manusia. Namun sayangnya, lagi-lagi dengan sangat mudah Yuta dapat mengalahkannya dengan hanya menggenggam kepalanya dan memasukkan kutukan pembalik, yaitu kutukan positif ke dalam kepala Kuro Urushi, sehingga membuatnya benar-benar mati. Roh terkutuk pendendam Naoya. Ketika kematiannya tidak dibunuh oleh kutukan dan tidak diberikan upacara yang pantas, Naoya pun bereinkarnasi menjadi roh pendendam. Hal ini berpengaruh pada kekuatannya dari wujud rahim terkutuk hingga roh terkutuk. Meski sepenuhnya sudah menjadi roh pendendam, tapi melalui kesadarannya dan ego yang kuat, Naoya masih dapat menggunakan teknik kutukan warisan, yaitu sihir proyeksi. Kemampuannya dapat memprediksi gerakan lawan berdasarkan frame gambar. Tapi sayangnya, walaupun muncul beberapa chapter, kemunculan Naoya ini bisa terbilang cukup cepat, karena Naoya kembali terbunuh yang kedua kalinya, yang sekarang oleh Maki. Dia terbunuh saat dirinya berevolusi yang ketiga kalinya dengan separuh tubuh manusianya dan separuh tubuh roh kutukannya. Saat kematiannya, saat dirinya sedang mengeluarkan domain expansion untuk dua musuh lainnya, tiba-tiba dari belakang Maki yang tanpa memiliki energi kutukan pun dengan mudah masuk ke dalam domain expansion Naoya dan membunuh Naoya tanpa Naoya sadari. Smallpox Deity. Smallpox Deity adalah kutukan dewa cacar. Dia adalah roh terkutuk penyakit yang berada pada tingkat khusus yang dipanggil oleh Geto Kenjaku menggunakan manipulasi roh kutukan. Roh kutukan dewa cacar ini adalah salah satu dari 16 roh terkutuk kelas khusus yang terdaftar, yang memenuhi syarat tingkat kekuatannya sebagai yang sangat langka. Namun sayangnya, roh kutukan ini mati dengan sangat mudah oleh Mei Mei bersama adiknya. Dia mati saat dirinya teralihkan oleh adiknya Mei Mei yang menggunakan energi kutukannya, sehingga hal itu membuat roh kutukan tersebut tak bisa mendeteksi kekuatan kutukan Mei Mei dan membuat tangannya terpotong oleh Mei Mei yang tidak bisa dideteksinya. Setelah itu, saat ingin menyerang kembali Mei Mei, Smallpox Deity pun terbunuh oleh terjangan cepat burung gagak yang Mei Mei kendalikan, hingga menghancurkan sebagian tubuh roh kutukan ini dan membuatnya mati. Finger Bearer. Roh kutukan Finger Bearer adalah sejenis roh terkutuk tingkat khusus yang muncul di Curse Worm, yang juga muncul ketika roh terkutuk memakan dan menelan salah satu jari Sukuna. Di sini terdapat dua kematian yang dialami oleh kutukan Finger Bearer. Pertama, dia terbunuh dengan teknik kutukan Dismantle oleh Sukuna saat menggunakan domain expansionnya yang merasuki tubuh Itadori. Setelah itu, saat pertarungannya dengan Megumi, kutukan ini juga kalah saat melawannya, yaitu dia kalah dalam domain expansionnya sendiri setelah dibunuh oleh Shikigami anjing milik Megumi yang sudah berevolusi menjadi Divine Dog Totality melalui bayangan domain expansion milik Megumi yang berpindah ke dalam bayangan Finger Bearer itu sendiri untuk membunuh kutukan tersebut. Dan berikut tadi adalah pembahasan mengenai beberapa kematian roh kutukan tingkat khusus yang ada di Jujutsu Kaisen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.